Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum pidana Bapak Antoni SHM Hum dan rekan-rekan sekalian. Saya Indi Ayuni dengan NIM 2404103886. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan analisis kasus pidana sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester UAS. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan dari kasusnya. Kasus ini melibatkan 5 pelaku, Rido, Theo, Amir, Ian, dan Sulaiman, dalam tindak pidana pencurian di rumah Pak Haji. Para pelaku sepakat mencuri. Mereka menumpang mobil Panther Touring yang dikemudikan oleh Sulaiman. Sedangkan Rido, Theo, Amir, Ian masuk rumah, melumpuhkan satpam bernama Tukul hingga meninggal dunia dan melukai pembantu yang bernama Siti hingga patah kaki. Saat melarikan diri, Sulaiman yang mengemudikan mobil menabrak Pak RT hingga luka-luka dan patah tangan. Dan akhirnya mereka berhasil membawa hasil curian yang bernilai sebesar 3 miliar rupiah. Tindak pidana ini yang dilakukan adalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Baik, saya akan langsung menganalisis kasusnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deliming atau penyertaan. Deliming terjadi jika ada keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. Itulah yang disebut penyertaan. Dalam konteks kasus ini, kita wajib menentukan peran masing-masing pelaku. Dari pendapat sarjana, menurut Profesor Muljanto, untuk menentukan bentuk penyertaan harus dilihat bagaimana hubungan sebab akibat antara perbuatan tiap orang dengan tercapainya delik. Nah, dalam hal ini, Rido, Theo, Amir, Ian, mereka bersama-sama masuk ke dalam rumah dan melakukan perbuatan yang menjadi unsur perbuatan pidananya, yaitu pencurian dengan kekerasan. Sulaiman, walaupun menunggu di mobil, Sulaiman memiliki kesadaran dan kehendak untuk keberhasilan pencurian dan bertindak sebagai sarana pelarian. Kemudian, jadi, kelima pelaku ini diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan atau medepleger karena ada kesepakatan dan saling bekerja sama yang menyebabkan perbuatan tindak pidana berjalan dengan sempurna. Jadi, ancaman pidana untuk kelima pelaku medepleger itu tadi yang turut serta yang diatur dalam KUHP WVS pasal 365 ayat 4, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun. Kemudian ada diatur dalam KUHP 2003 pasal 458 ayat 4 juga, pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Kemudian kita masuk kepada konkursus atau gabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana adalah ketika satu orang bertanggung jawab atas beberapa tindak pidana. Kasus ini masuk pada gabungan perbuatan, yaitu konkursus realis, karena terjadi lebih dari satu perbuatan dari pencurian, kekerasan, dan penabrakan Pak RT yang masing-masing melanggar ketentuan pidana yang berbeda. Menurut pendapat sarjana, menurut Profesor Lamintang, dalam konkursus realis, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjatuhkan hukuman yang mencerminkan keseluruhan kejahatan yang dilakukan. Kemudian, apa pidana yang bisa dijatuhkan dalam perspektif konkursus realis ini? Sistem yang diterapkan adalah stelsel absorpsi atau diperberat. Pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang terberat. Mengingat delik terberatnya adalah pasal 365 atau 458 ayat 4 adalah delik dengan ancaman paling tinggi ancaman pidana bagi kelima pelaku, baik di KUHP WVS maupun di KUHP 2023, tetap mengacu pada pidana terberat, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup. Kemudian kita masuk pada analisis yang menunjukkan bahwa kelima pelaku melalui penyertaan deliming bersama-sama bertanggung jawab atas serangkaian tindak pidana berat dalam konkursus realis dengan ancaman pidana tertinggi sesuai pasal 365 ayat 4 KUHP WVS dan pasal 458 ayat 4 KUHP 2003. Jadi, kesimpulannya, analisis menunjukkan bahwa kelima pelaku ini adalah medepleger, yaitu ikut serta melalui penyertaan deliming bersama-sama bertanggung jawab atas serangkaian tindak pidana berat, yaitu konkursus realis dengan ancaman pidana
tertinggi sesuai pasal 365 ayat 4 KUHP WVS dan pasal 458 ayat 4 KUHP 2003. Demikian, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.